kekuatan kekuatan pemerintah dalam hal ini menggunakan lembaga-lembaga negara ini yang sebenarnya tadi saya katakan satu sisi baik, tapi sisi lainnya yang kemudian juga bisa menjadi berbahaya gitu kan. Jadi kalau kemudian media sosial dalam hal ini perusahaan platform digital justru terlibat di dalam upaya-upaya semacam itu sebenarnya justru malah akan menjadi berpotensi melemahkan kekuatan dari warga negaranya yang dalam hal bersuara tadi atau berisiko tadi. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Hashtag Indonesia Gelap memang membuat banyak sekali turunan yang terjadi di sosial media ataupun di dunia nyata nih Sobat TCID. Di sosmed sampai hari ini kita bisa ngeliat gitu ya, banyak banget teman-teman dan juga pengguna internet yang menceritakan tentang bagaimana POV mereka dengan situasi Indonesia sekarang. Pun di real life, dalam tanda petik real life, kita melihat banyak sekali aksi massa begitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat tuntutan teman-teman mahasiswa, salah satunya adalah bagaimana kebebasan berekspresi menjadi hal yang dijamin oleh negara. Kita bisa ngerunut beberapa kasus yang terjadi ke belakang gitu, apabila terkait dengan kebebasan berekspresi. Misal, yang paling baru adalah band asal Jawa Tengah, yaitu Sukatani, sempat dalam tanda petik lagunya dicabut, entah dipaksa atau enggak, we'll never know, karena tidak ada statement yang clear. Lagu Bayar-Bayar itu tiba-tiba hilang dari peredaran meskipun bisa didengarkan lagi karena banyak yang mengupload begitu ya. Dan mereka meminta maaf sampai akhirnya Polisi Republik Indonesia mengeluarkan statement bahwa ya mereka tidak ada paksaan gitu kepada Sukatani untuk mencabut lagu tersebut. Sebelum-sebelumnya juga ada pameran seni yang dilarang, aksi teater yang dilarang, salah satunya di Bandung begitu ya. Dan sepertinya kebebasan berekspresi belakangan ini menjadi pertanyaan begitu. Apakah sebenarnya di Indonesia, especially, kebebasan berekspresi ini tuh sudah menjadi komoditas langka? Ya kan? Atau kita semakin ditekan untuk tidak bebas berekspresi begitu. We're gonna talk about it di Suara Akademia kali ini. Ini adalah episode terakhir sebelum menuju bulan puasa di tahun 2025. Dan buat topik kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Eka Nugraha Putra. Beliau adalah Research Fellow dari Center for Trusted Internet and Community di National University of Singapore. Halo Mas Eka, apa kabar Mas? Halo Mas Mamar, selamat siang. Alhamdulillah baik. Nah, semoga Mas Ah, Mamar juga baik kabarnya. Amin, amin. Gimana nih Mas situasi di Singapore lately begitu Mas? Em, Kalau cuaca agak agak banyak mendung, jadi cenderung dingin. Tapi karena sesuai dengan apa yang kita obrolkan hari ini, sebagai orang Indonesia yang lagi di luar negeri juga ada agak-agak panas dan deg-degan membaca kabar berita di Indonesia. Oke, Mas Eka, mungkin kita ngomongin soal kebebasan berekspresi. Mungkin kasusnya Sukatani dulu kali ya. Sebuah Ya, grup musik punya lagu yang menyenggol polisi. Tiba-tiba mereka out of the blue mengeluarkan statement permintaan maaf dan mencabut lagunya dalam peredaran begitu. Baik di sosial media ataupun di digital streaming platform. Nah, Mas Eka ngelihat situasi ini nih gimana, Mas? Kok kesannya sekarang kayaknya makin dibatasin ya gerakannya begitu buat orang-orang mengeluarkan ekspresi mereka ataupun opini mereka gini Mas. ya. Waktu saya membaca berita lagu Bayar-Bayar dari band Sukatani ini, yang teringat pertama kali itu dan juga belakangan saya sempat amati di media sosial tuh Streisand Effect atau diambil dari nama artis Hollywood Barbara Streisand, salah satu artis senior. Jadi Streisand Effect itu kan sebetulnya istilah bukan istilah hukum tapi istilah sosial yang kalau saya nggak salah muncul tahun 2003 ketika Barbara Streisand si artis ini memprotes atas paparazzi atau fotografer yang memotret sebenarnya nggak tidak objek utamanya bukan rumahnya dia di Malibu, California di Amerika Serikat, tapi salah satu potretnya itu kemudian secara tidak sengaja masuk di dalam objek itu rumahnya ya rumah pribadinya dan beliau memprotes atas kenapa ini tidak ada izin dan sebagainya. Tapi justru karena protesnya itu dan karena dia seorang public figure, seorang artis terkenal pada masa itu, sehingga justru memunculkan yang dikatakan Streisand effect. Jadi maunya itu menutupi atau membuat supaya orang tidak sadar bahwa ini ada sesuatu yang harus ditutupi, malah jadi
eh, lebih besar dampaknya. Orang jadi lebih banyak penasaran, lebih banyak tahu. Nah, itu yang saya lihat terhadap lagu band Sukatani Bayar-Bayar ini. Saya sebelumnya nggak pernah tahu ada lagu ini, bahkan ada nama band namanya band Sukatani gitu. Saya nggak pernah tahu gitu. Ada band namanya band punk namanya Sukatani menggunakan topeng untuk menutupi identitasnya sebagai yang belakang kita ketahui seorang Ya. guru, dan lagunya juga cukup menarik liriknya, bayar-bayar-bayar mengkritisi polisi, dan ternyata banyak lagunya juga seputar kritik terhadap penindasan oleh sistem atau pemerintah. Justru tahu karena kemudian larangan ini muncul, dan sebenarnya satu sisi itu disayangkan dan juga ironis karena bentuk represi terhadap ekspresi atau dalam hal ini seni. Tapi satu sisi lainnya juga kalau kita lihat, katakanlah kita mengambil tanda kutip hikmahnya ya, ini memunculkan bahwa ternyata masih ada banyak, salah satunya Sukatani band punk yang kemudian mencoba peduli dan kemudian menyuarakan kritiknya lewat karya seni seperti itu. Itu sih Mas Gian. Ini tuh tindakan spontan atau sebenarnya udah sistematis ya Mas ya? Karena kita udah punya banyak sampel begitu, especially di Indonesia ya, lagu yang mengkritisi eh, badan atau figur otoritas itu tuh biasanya sering dibungkam begitu dengan cara apapun lah. Kalau kita balik ke zaman era-era eh pre-reformasi gitu, Iwan Fals lah mungkin jadi figur ya secara musik begitu. Ya. Em, Terus juga muncullah kasus Sukatani ini nih Mas. Apakah ini memang em, penegak hukumnya reaksioner atau mereka sebenarnya udah punya patokan yang kita makin lama makin susah nih berekspresi nih Mas Eka ngeliatnya. Saya bisa bilang agak di keduanya, Mas. Jadi Hmm. kalau contoh yang tadi Mas sampaikan atau yang kita bahas barusan soal Sukatani itu, saya lihatnya mungkin reaksioner yang memang mungkin bentuknya reaksi yang spontan, dalam arti oh ini membuat, tanda kutip saya gunakan tanda kutip karena institusi tersinggung itu sebenarnya nggak ada dalam konsep hukum itu kan. Hmm. Sebagai orang yang latar belakang hukum, saya nggak melihat itu sebagai sebuah konsep hukum yang tepat gitu. Kalau individu tersinggung, masuk akal. Saya, Mas Muhammad, bisa tersinggung karena individu kita punya hati, punya perasaan. Tapi kalau institusi, apalagi seperti Polri yang merupakan penegak hukum, yang harusnya tahu hukumnya seperti apa, itu tidak mungkin tersinggung, tidak tepat secara hukum seperti itu. Nah, reaksi-reaksi terhadap hal-hal semacam itu, ekspresi seni semacam itu, kapan hari juga ada lukisan akhir tahun lalu yang juga dilarang, itu sebenarnya bentuk spontanitas saya lihat. Tapi kalau kita lihat secara sistemik, ini juga ada bentuknya bahwa kemudian bagian dari upaya, atau entah sengaja atau nggak sengaja, walaupun kalau kita rangkaiannya memang sepertinya ada ke arah sengajaan sebagai upaya sistematis untuk membungkam kebebasan berekspresi. Beberapa peraturan perundang-undangan waktu kemarin, yang terbaru kemarin sempat ada, akhirnya sudah disahkan ya, rancangan undang-undang minerba, kan sempat ada kabar bahwa akan dimasukkan perguruan tinggi diperbolehkan untuk Tuh. mengelola izin tambang seperti itu, sehingga sementara itu kan berpotensi menciptakan konflik kepentingan, perguruan tinggi kok mengurusi tambang gitu, kemudian bagaimana kebebasan akademiknya, bagaimana kemudian berpengaruh terhadap sivitas akademika, dosen, karyawan, mahasiswa terutama yang kemudian biasa berekspresi, sehingga kemudian apakah mereka masih berani ketika mereka sudah diberikan izin tambang seperti itu. Jadi eh, itu di antara keduanya sebetulnya saya lihat seperti itu. I see. Nah, kita berbicara ke karya seni nih Mas Eka begitu ya. Sepertinya karya seni yang dibungkam dalam tanda petik atau kebebasan berekspresi menggunakan medium seni ini kan Hmm. sudah banyak sekali historinya begitu. Kalau ditarik ke luar negeri mungkin kita bisa ngelihat Hmm. grup hip hop kayak dulu ada namanya NWA punya lagu Hmm. F titik titik The Police begitu ya. Ya. Atau kita kalau misalnya emang suka musik rock metal di tahun 90-an nama Rage Against the Machine sering jadi lagu perlawanan dan mereka tuh kayak di-cut gitu dalam tanda petik nasibnya untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Kenapa sering banget jadi sasaran nih Mas? Especially karya seni gitu buat pembungkaman. Itu jadi pertanyaan besar saya itu. Kenapa ya? Jadi apakah itu di Indonesia maupun di luar negeri, itu dengan contoh-contoh yang Mas Muhammad sampaikan tadi, saya melihatnya lebih karena ini dampak sosialnya sangat besar. Hmm. Mereka ini kan musisi, terutama konteksnya musisi, tadi kita lagi bicara Sukatan dan juga beberapa nama musisi lain, kan mereka itu figur yang bisa dibilang punya basis massa pengikut atau pendengar karyanya yang cukup besar.
kemudian lagu-lagunya atau karya-karyanya secara konsisten menyampaikan hal-hal yang mungkin tadinya orang kurang paham atau kurang tahu menjadi tahu, atau sudah tahu tapi kemudian diamplifikasi lewat lagu sehingga orang itu merasa terhubung dengan karyanya. Oh, ini yang saya rasakan, ternyata musisi yang saya dengarkan lagunya ini atau band yang saya dengarkan lagunya ini punya keresahan yang sama, sehingga itu mendengungkan keresahan yang sama, sehingga mereka kemudian merasa ini pantas untuk istilahnya diperjuangkan atau pantas untuk kemudian digaungkan lebih keras seperti itu. Jadi memang kenapa kemudian jadi sasaran pembungkaman oleh pemerintah dalam hal ini, saya melihatnya karena kalau semakin lagu atau karya seni apapun itu terdengar lebih banyak ke masyarakat, sehingga kesadaran kepedulian terhadap isu itu akan lebih tinggi. Nah, kesadaran ini yang kemudian menciptakan masyarakat berisik. Makanya demo-demo kemarin itu kan ada upaya yang misalnya oleh buzzer yang sifatnya untuk mengcounter atau membantah argumentasi Indonesia tidak gelap, Indonesia terang, dan seterusnya. Lalu kemudian kalau baca di media sosial ada Intel masuk dan sebagainya, memotret dan sebagainya, itu kan bentuk supaya kalian tuh masyarakat jangan berisik. Padahal sebenarnya dalam konteks demokrasi, dalam konteks kebebasan berekspresi, justru berisik itu perlu. Berisik itu penting dan perlu karena untuk kemudian menciptakan bahwa kalau kemudian masyarakat jadi berisik dalam tanda kutip, itu bisa berdampak positif karena ada kesadaran terhadap hal-hal yang sifatnya mendasar seperti hak asasi manusia, seperti kebutuhan dasar atas sandang pangan papan dan sebagainya, yang kemudian menciptakan masyarakatnya itu akan menjadi lebih stabil karena mereka menyadari dibutuhkan kesamaan atas pemenuhan hak dan juga hidup yang stabil di masyarakat seperti itu. I see. Sekarang kita coba compare nih ya Mas Eka ya, kondisi pembungkaman ini begitu. Karena Ya, pembungkaman karya seni itu tuh sejauh memori yang coba bisa saya ingat ke belakang, mungkin ya. saya bisa atau mungkin hal-hal yang coba saya explore di internet begitu, Hmm. Rage Against the Machine itu jadi lumayan paling diingat gitu. Iwan Fals jadi lumayan diingat buat tidak bisa bersuara dan tiba-tiba sekarang ada Sukatani Ya, yang lagu cuman satu lagunya sih yang dibungkam gitu. Tapi era Orde Baru lumayan kuat nih ya, ketika ya. banyak sekali karya-karya seni yang sepertinya coba ditekan untuk tidak keluar dan tidak sampai ke kuping masyarakat, Mas. Kalau misalnya kita compare antara Orde Baru sama yang belakangan ini terjadi gitu deh, Mas Eka gitu. Ada perbedaan nggak ya, Mas ya? Dari polanya gitu sama cara membungkamnya gitu, ada perbedaan nggak kalau Mas Eka ngeliat ya? Eh, saya akan sambungkan dengan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi bagaimana berisiknya suara perlawanan. Jadi kalau dulu di Orde Baru, mengingat teknologi media sosial dan internet juga belum semasif seperti sekarang, perlawanan tuh ada, tapi mungkin tidak tidak terlihat dengan cukup jelas atau nyata di masyarakat, dan juga mungkin media pada waktu itu juga mengingat jumlah media tidak sebanyak sekarang juga mungkin tidak bisa mengcover seluruh upaya perlawanan tersebut. Jadi sifatnya terkesan sporadis, acak Hmm. gitu. Walaupun mungkin ada. Nah, sekarang dampak dari media sosial sendiri dan juga kita hidup di era digital itu, suara perlawanan itu kemudian memang memang lebih nampak kelihatan gitu. Jadi pemungkamannya mungkin bentuknya sama, mungkin sama-sama sistematis, mungkin cara-cara yang digunakan juga hampir-hampir sama, tapi menurut saya perbedaan, kalau kita bicara perbandingan tadi seperti Mas Muhammad sampaikan, perbandingan paling signifikan yang saya perhatikan adalah bagaimana resistensi atau perlawanan dari masyarakat sendiri. Ini juga kalau nggak salah dari Freedom House sendiri juga salah satu NGO internasional yang setiap tahun mengeluarkan data terkait kebebasan berekspresi atau indeks kebebasan dan demokrasi juga menyatakan ketika mereka menyampaikan soal Indonesia itu memang hak-hak politiknya dipenuhi, hak-hak kebebasan sipil, kebebasan sipil juga dipenuhi, tapi dalam konteks itu walaupun represinya juga cukup kuat, suara perlawanannya masih cukup kuat juga dalam dan terlihat di masyarakat gitu seperti itu. Jadi itu perbedaan yang saya lihat. Menarik nih Mas Eka ketika berbicara soal era digital sekarang begitu ya, karena em, pembungkaman justru malah membuat isunya menjadi semakin besar begitu. Kita ngelihat ya Sukatani kemarin deh begitu ya, lagu bayar-bayar itu tuh tiba-tiba hilang dari digital streaming platform Iya, dan banyak banget gitu kayak kolektif-kolektif kecil yang merilis lagunya ulang, bahkan memisahkan kayak ini instrumen aja, ini vokalnya aja, silahkan dipakai, silahkan di remix jadi orang tahu lagunya begitu. iya, Era digital dan keterbukaan sekarang di mana informasi bisa diambil dari mana-mana gitu Mas Eka, pembungkaman kayak gini tuh efektif nggak ya? Atau justru malah sebenarnya regulator
punya cara yang lebih serem gitu untuk menghilangkan jejak nih Mas Eka. Ngeliatnya gimana nih? Ya, sebetulnya memang bisa lebih efektif, cuman kalau konteksnya Indonesia kan waktu itu dan mungkin juga sampai hari ini 2020, 2021 kan ada polisi virtual, polisi cyber yang menyampaikan peringatan dalam bentuk direct message di Instagram atau media sosial lain gitu, secara pribadi kepada akun-akun yang diduga atau berpotensi menyampaikan atau melakukan pelanggaran di media sosial, khususnya seperti UU ITE gitu kan. Artinya eh, walaupun sebenarnya lebih efektif dalam konteks untuk kebebasan berekspresi, dalam konteks untuk kemudian memberikan ruang yang lebih besar berekspresi, sepertinya memang cara-cara yang digunakan tuh memang sifatnya eh, coba dibangun, tapi sebetulnya tidak punya dasar hukum yang kuat, karena kan kalau misalnya bentuknya seperti tadi saya contohkan polisi siber atau polisi virtual, dasar hukumnya kan kenapa menggunakan peneguran semacam itu, dan sementara itu saya bayangkan gini lah, atau mungkin saya coba tarik dari argumentasi lain. Siapapun ditegur dari misalnya di sosial media itu kan, kalau tahu, apalagi kalau tahu dari polisi itu kan, dan terverifikasi ini beneran polisi, siapapun akan merasa takut lah, akan merasa khawatir, ini kenapa, ada apa, walaupun itu sifatnya baru teguran, belum sifatnya belum belum proses hukum yang lebih lanjut dan sebagainya. kekuatan Kekuatan pemerintah dalam hal ini menggunakan lembaga-lembaga negara ini yang sebenarnya tadi saya katakan satu sisi baik, tapi sisi lainnya yang kemudian juga bisa menjadi berbahaya gitu kan. Jadi kalau kemudian media sosial dalam hal ini perusahaan platform digital justru terlibat di dalam upaya-upaya semacam itu, sebenarnya justru malah akan menjadi berpotensi melemahkan kekuatan dari warga negaranya dalam hal bersuara tadi atau berisiko tadi, seperti itu gitu. Kita berbicara soal mungkin manusia yang ada sebagai warga negara Indonesia di sekarang ya Mas ya gitu. Ya. Ketakutan untuk berekspresi itu tuh masih ada begitu. Bahkan tekanannya nggak cuman, mungkin pemerintah tidak menekankan kayak kamu jangan sembarangan mengeluarkan opini ya, karena pemerintah selalu mengatakan bahwa eh gimana ngomongnya ya, setiap opini masyarakat akan didengarkan begitu. Mengutip Pak Kapolri bahwa nggak apa-apa kok lagu seperti itu, kami butuh kritik, tapi tiba-tiba ada yang ditelusuri, ada anggota polisi yang tiba-tiba ketahuan kayak mereka mendatangi begitu. Kita berbicara soal, terus juga, sorry, kita sebelum ke pertanyaan, tekanan sosial juga ada. Biasanya ada tetangga atau mungkin teman atau mungkin orang yang kita follow bilang ngapain sih demo kritis banget sama pemerintah, kan bisa ngomongnya pakai cara yang santun. Itu sering banget terdengar tuh Mas, noise-noise yang kayak gitu. Padahal ketika berbicara kebebasan berekspresi, orang bisa mengungkapkan opini dengan cara yang proper dan medium yang proper juga. Pasti ada moodnya kayak gitu. Kita berbicara soal perlindungan hukum nih, Mas Eka. Sebenarnya sejauh mana ya perlindungan untuk warga negara terkait kebebasan mereka berekspresi di Indonesia itu bisa diandelin nih, Mas Eka? Apakah memang sebenarnya kita tuh punya kebebasan berekspresi seluas itu, atau hukum itu nggak ada? Jadi sebenarnya kalau masyarakat mau mengeluarkan ekspresinya, itu deg-degan juga, actually. Iya, khususnya beberapa tahun terakhir, mungkin sejak periode Presiden Jokowi itu memang makin nampak. Sekarang dengan 100 hari kurang lebih pemerintahan Prabowo juga semakin nampak. Em, Tadi saya ngutip datanya Freedom House yang juga memang makin menurun setiap tahun soal indeks kebebasan dan demokrasi gitu kan. Jadi kalau kita bicara secara hukum, ya Undang-Undang Dasar menyatakan pasal 28 kita punya kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul yang merupakan elemen dari freedom of expression kalau dalam bahasa hukum internasional gitu. Tapi undang-undang di bawahnya UUD 45 ini yang memang kemudian punya beberapa masalah. Ada undang-undang ITE yang tadi saya sebutkan. 2008 dia disahkan sebagai undang-undang, 2016 direvisi, tapi di pasal 27 ayat 3 untuk penghinaan pencemaran nama baik hanya menurunkan pidana penjara dari tadinya 6 tahun menjadi 4 tahun. Kemudian 2021 ada SKB, surat keputusan bersama dari Kapolri, Jaksa Agung dan juga Kementerian Kominfo sebelum menjadi Kementerian Komunikasi Digital, itu juga sifatnya berbentuk panduan, tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, walaupun uh, saya juga pernah tulis ini di Konferensi Indonesia kalau nggak salah, beberapa poin panduan di dalam SKB itu, SKB UIT itu sebenarnya punya hal-hal yang atau punya panduan yang sifatnya
cukup tepat kalau diterapkan. Tapi karena selebihnya memang masih kurang. Tapi karena sifatnya panduan yang tidak punya kekuatan hukum, jadi nggak berdampak apa-apa juga. Dan itu panduan sebetulnya bukan untuk masyarakat secara umum, tapi lebih kepada untuk para penegak hukum ketika mereka menangani kasus-kasus yang terkait dengan UITE. Gitu. Kita belum bicara soal tadi UITE, kemudian ada KUHP 2023 yang memang baru tahun depan akan secara resmi menggantikan KUHP yang kita punya sekarang dari tahun 46. Tapi kita sama-sama tahu bingungnya bagaimana demonstrasinya sejak beberapa tahun yang lalu, 2019 salah satunya di mana demonstrasi terhadap undang-undang menambahkan KPK juga termasuk KUHP ini kan ramai menjadi isu nasional. Karena pasal-pasalnya mungkin akan menjadi um, bentuk pembungkaman, bentuk pelemahan hak asasi manusia seperti itu. Terus satu lagi tadi saya tertarik karena Mas Muammar menyampaikan soal sopan santun. Ini sebenarnya juga hal yang menurut saya menjadi masalah gitu kan. Saya bingung kalau kemudian penegak hukum, siapapun itu, atau bahkan pejabat publik menyampaikan kalau mengkritik harus menggunakan sopan santun. Indonesia itu sudah meratifikasi dan harusnya menerapkan ICCPR atau Kovenant Internasional dalam hak sipil dan politik. Dan di sana itu tidak ada sopan santun di sana. Jadi Indonesia sudah meratifikasi tahun 2005, mengadopsinya dan harusnya diimplementasikan dalam undang-undang yang tadi saya sebutkan, KUHP, UU ITE dan lain-lain. Tapi mereka Covenant tersebut tidak pernah menyatakan level apa istilahnya, batasnya adalah sopan santun itu. Kalau kritik harus sopan santun itu bentuknya seperti apa? Itu kan yang sebenarnya kita sama-sama pertanyakan itu. Apakah kritik itu harus kemudian menggunakan media resmi, tidak boleh lewat media sosial dan seperti itu. Itu yang sebenarnya eh, menarik untuk terus dibincangkan dan kemudian menjadi isu tersendiri karena standar digunakan selalu sopan santun itu. Sementara hukum hukum internasional dan juga undang-undang kita punya tidak pernah menggunakan itu seperti itu. Bahasanya harus mohon izin, sepertinya ada yang tidak pas. Emoji gini Mas Eka kayaknya emoji tangan punten gitu kayaknya Ya, butuh gitu ya, kalau mau kritik ya. Jadi substansi belakangan, yang penting sopan. Itu yang ya, ditangkap kadang-kadang itu Mas Eka. ya, Anekdotal sih tapi. But ya. oke, Mas Eka, kalau kita misalnya sekarang berbicara masa depan nih. em, kita kan berharap cita-cita mungkin senior-senior, orang tua gitu ya, om, kakak ketika reformasi itu tuh menginginkan bahwa kita bisa berpendapat begitu. Tidak ada yang hilang ketika menyuarakan ketidaksepakatannya dengan pemerintah atau ketika mengeluarkan kritik itu merasa aman. Tapi sekarang situasinya sedikit berbeda begitu. Orang keras sedikit, ada yang potensi dibungkam. Meskipun yang keras dan tidak dibungkam pun banyak ya. Kita nggak bisa nutup mata soal hal itu, tapi ada ketakutan karena ada satu dua kasus yang ketika mereka beropini gitu tuh tiba-tiba ditekan gitu sama pemerintah. Nah, Mas Eka ngelihatnya untuk masa depan nih kebebasan berekspresi di Indonesia itu tuh sebenarnya peluangnya makin luas atau sebenarnya kita memasuki fase di mana mulai agak takut-takut nih buat berekspresi. Kalau buat ke depannya nih. Em, Sayangnya memang mengarah ke yang kedua, artinya makin menyempit sepertinya. Memang tidak ada undang-undang baru atau lebih tepatnya yang di level undang-undang legislasi undang itu belum ada yang sifatnya baru ya. Sejauh ini yang menurut saya berbahaya adalah UU ITE sendiri, terakhir dengan amandemen atau revisi tahun 2024 dan KUHP 2023 yang tahun depan akan berlaku. Ada beberapa peraturan lain, RUU Polri, RUU Penyiaran yang masih rancangan undang-undang, tapi beberapa pasalnya kan oleh masyarakat sipil sudah disoroti, ini akan berpotensi juga sama-sama mencengkram kebebasan berekspresi. Tapi terlepas dari semua itu, yang jadi masalah sebetulnya kenapa kemudian saya menyatakan bahayanya adalah makin sempit dan kita makin sempit soal kebebasan berekspresi, ruang kita berekspresi adalah karena kaitannya itu tadi soal standar tadi. Jadi kalau kita berpatokan sama hukum internasional tadi yang saya katakan di Covenant Internasional tadi, itu kan sebenarnya yang digunakan adalah penghargaan atau respect terhadap right to reputation and right to others, hak asasi orang lain, lalu kemudian public health, kesehatan masyarakat, lalu kemudian public order, tata tertib, lalu kemudian public moral, national security, dan juga beberapa ya, dan semua itu adalah kemudian satu kesatuan sebagai batasan dari kebebasan berekspresi. Artinya orang boleh berekspresi, tapi kalau selama tidak melanggar batas-batas yang tadi, itu kemudian diperbolehkan. Kalau melanggar batas-batas yang tadi saya sebutkan, yang saya kutip tadi dari Covenant Internasional tadi, maka itu adalah
eh, negara diperbolehkan untuk melakukan restriksi atau pembatasan atau hukuman lah seperti itu. Hukuman itu pun sebenarnya tidak boleh menggunakan hukum pidana. Contohnya tadi kalau kalau menggunakan batasan yang pertama, respect to right to others and reputation to others, tidak boleh kemudian menggunakan pemidanaan terhadap defamation, criminal defamation atau pemidanaan atas tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik, karena yang dilukai itu kan reputasinya, gitu loh. Yang dilukai reputasinya, dan artinya kan itu sebetulnya bentuk antara tindakan hubungan hukum atau tindakan hukum antara pribadi. Jadi misalnya contoh, saya menghina Mas Muammar, mau Mas Muammar ini bla 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 dan seterusnya. Itu kan antara saya dengan Mas Muammar secara pribadi, saya sebagai individu hukum, subjek hukum, Mas Muammar sebagai subjek hukum. Nah, kenapa kemudian negara ikut campur dalam urusan hukum privat kita berdua menggunakan sumber daya negaranya, yaitu penjara dan pemindahan lewat polisi, untuk urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan antara kita berdua lewat hukum perdata misalnya. Oke, Mas Muhammad tersinggung dan lain sebagainya, kita nggak pakai hukum pidana, berarti kita pakai mekanisme hukum perdata. Berarti berapa ganti rugi yang harus saya bayar atas kerugian yang dialami oleh Mas Muhammad. Misalnya Mas Muhammad sebagai bagian dari The Conversation Indonesia, kemudian gara-gara pernyataan saya menghina Mas Muhammad kemudian tersinggung, jadi kehilangan kontrak pekerjaan dan sebagainya, misalnya Mas ya. Kemudian gara-gara itu saya kehilangan misalnya 50 juta, ya itulah yang saya bayarkan. Harusnya seperti itu, tapi karena kemudian lagi-lagi standar yang digunakan sopan santun, standar yang digunakan juga tidak jelas dan cenderung agak maksa, akhirnya yang kita gunakan adalah ya udah mendingan penjara aja selesai. Dan beberapa kasusnya juga sudah cukup banyak terjadi. Salah satu yang saya ingat itu tahun 2021, itu ada seorang perempuan di Medan, dia sesimpel nagih utang aja Mas. Dia nagih utang ke salah seorang teman kawan lama gitu, yang kebetulan kemudian ditagih lewat lewat WhatsApp, tidak pernah membalas, dan akhirnya si penagih utang ini, si perempuan ini melakukan posting di media sosial, di Instagram Story, dan kemudian nggak sengaja dibaca gitu karena kan sudah diblokir. Nah, si orang yang ditagih utang ini kemudian kebetulan merupakan istri dari seorang anggota kepolisian, dan kemudian dilaporkan menjadi kasus undang-undang ITE pencalonan nama baik. Memang pada akhirnya bebas, tapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan dan juga kita sama-sama tahu, proses hukum itu kan panjang dan berbelit-belit sebetulnya, sehingga ini melelahkan. Walaupun ujungnya bebas, paralel seperti itu adalah kasusnya Haris Watia yang persidangannya sampai 2 tahun, ujungnya memang bebas, tapi sama-sama kita tahu sejak awal kan sebetulnya nggak perlu hal-hal semacam itu. Lagi-lagi kenapa ini terjadi? Lagi-lagi karena yang digunakan standarnya adalah sopan santun gitu. Ya. Tadi saya kutip soal pabrik moral pun juga sebetulnya eh, hukum internasional menggunakan pabrik moral pun mereka juga tetap menggunakan, bukan di definisinya juga bukan sopan santun. Mereka mendefinisikan bahwa karena definisinya ini akan berbeda-beda di dalam waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang, juga waktu yang lampau. Kemudian tiap negara, tiap daerah juga pasti punya definisi yang berbeda-beda soal public moral. Maka memang eh, diterapkan dengan tetap menjunjung soal prinsip universalitas hak asasi manusia, dan juga tidak sampai mendiskriminasi hak-hak orang lain. Jadi terlepas definisi yang mungkin masih belum secara spesifik, tapi tidak boleh mendiskriminasi orang lain seperti itu. Nah, itulah yang kemudian saya lihat menjadi permasalahan, sehingga ya saya sayangnya harus mengatakan sepertinya memang makin akan menyempit soal kebebasan berekspresi. Ya. Situasinya tidak semakin membaik gitu ya, Mas Eka. Tapi kita sekarang berbicara konsekuensi jangka panjang nih, Mas. If there is nothing change gitu, situasinya kayak gini terus, polanya kan kayaknya repetitif ya, berulang gini-gini terus gitu. Ada diskusi publik dilarang oleh kampus, ada diskusi datengin oleh ormas, lagu hilang dari peredaran begitu. Mas Eka ngeliat ya konsekuensi jangka panjang kalau nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik nih Mas. What will happen to the society atau mungkin ke negara ini nih Mas? Negara ini akan dijalankan secara otoriter, jadi prinsip demokrasi tentu akan makin makin rusak tatanan demokrasi. Kita bahkan sebelum saya ngomong ini pun kita sama-sama lihat kemarin Presiden Prabowo memanggil hakim, yang sebenarnya harus eksekutif manggil yudikatif, itu kan suatu apa ya, kalau saya pakai bahasa halus, perombakan ketatanegaraan yang nggak pernah ada di belahan negara manapun setahu saya gitu. Itu aja sudah menjadi suatu hal yang memberikan kekhawatiran terhadap nasib negara ke depan. Kalau demokrasi dan kebebasan berekspresi sudah dirusak, kemudian tata negara sudah dirusak, negara mau dijalankan dengan cara apa? Dengan cara otoriterkah? Dan kemudian akan makin membuat kita, karena kita nggak punya
ruang berekspresi, kita makin tanda kutip makin kecil salurannya, kita nggak punya kesempatan untuk berekspresi, kita jadi makin bodoh sehingga makin tanda kutip juga makin dibodohi oleh penguasa, oleh pemerintah seperti itu. Itu yang paling mengkhawatirkan sebetulnya saat ini. Oke. Ketika publik nggak bisa bersuara, awareness jadi nggak ada kalau ada satu yang masalah, dan itu justru malah ngebuat kita secara kolektif nanti secara nasional malah makin ke bawah ke arah yang lebih buruk gitu ya Mas Eka ya. Betul, betul. Well, kita sudah masuk di penghujung nih, Mas Eka. Mungkin dari diskusi yang ada dan udah berlanjut gitu ya, dari awal tadi sampai akhir ini, seru banget bahwa kita tuh sadar yang namanya kebebasan berekspresi itu adalah hal yang harus dijaga, dan it's not only about sopan santun gitu, tapi soal substansi apa yang disampaikan itu yang justru jadi bahan untuk kita refleksi. Maybe ada lagi yang pengen disampaikan sama Mas Eka kah mengenai topik ini nih Mas, soal kebebasan berekspresi dan juga pemerintah ngeresponnya kadang-kadang suka dalam tanda petik ajaib dan spontan gitu. Oh, iya, kalau misalnya berharap terhadap perubahan atau amandemen undang-undang, ya semoga masih ada harapan untuk itu. Tapi itu yang utama memang, dan yang dan utama dan tentunya ideal. Tapi di luar itu adalah kemudian bagaimana kita masyarakatnya terlepas dari situasi upaya pemungkaman yang makin makin banyak dan makin tersebar di mana-mana. Yang kita juga perlu tanamkan adalah kalau kita sebagai bagian dari masyarakatnya bisa memahami bahwa kritik itu adalah kritik terhadap misalnya karyanya, kritik terhadap apa yang dia emban jabatan atau amanah bukan terhadap pribadinya, ini juga konteksnya kepada pejabat publik atau pejabat negara, itu harusnya akan menjadi eh, kesadaran atau kepedulian terhadap bagaimana ini kebebasan berekspresi merupakan bagian dari HAM yang seringkali luput. Itu kan masalahnya itu. Makanya waktu kemarin kembali lagi soal Sukatani, kalau saya boleh agak ke depan lagi sedikit, salah satu wakil menteri itu kan menyatakan saya belum dengar lagunya, jadi kurang lebih pernyataan seperti ini, saya belum mendengar lagunya, tapi kebebasan berekspresi itu kan kebebasan berekspresi diperbolehkan asalkan tidak eh, eh, kurang lebih kalimatnya tidak menghina institusi, kembali lagi gitu kan. Padahal kembali lagi lagu bayar-bayaran ini kan bukan soal menghina institusi, dan karya seni apapun yang semacam itu juga bukan soal menghina institusi, dan juga bukan menghina institusi juga bukan bukan soal si pejabatnya secara pribadi, tapi adalah kemudian bagaimana orang-orang di balik institusi, orang-orang di balik jabatan tersebut menjalankan tugasnya sudah dengan benar atau belum. Jadi orang-orang yang mengkritik ini bukan mengkritik atau benci negaranya atau benci pemerintah, mereka mereka atau kita benci terhadap cara mereka menjalankan yang tidak tepat atau tidak sejalan dengan misi bangsa atau misi dari pendiri negara ini, seperti itu. Oke, partisipasi publik jadi penting ya Mas Eka ya kalau di sini Betul, ya. betul. Iya, artinya terlepas dari semua yang tadi kita bahas makin menyempit, semoga dengan yang tersisa sedikit, mungkin sedikit ini, kita nggak tahu berapa persen atau berapa besar itu, semoga masih bisa menyebarkan kepedulian. Dan kalau melihat demonstrasi minggu lalu yang semoga masih akan terus berlanjut dalam konteks demonstrasi Indonesia Gelap, itu sebenarnya memunculkan sedikit harapan itu kan, karena ini kan yang melakukan ini kan semua adalah generasi muda, generasi Gen Z yang dibilang selama ini kalau ngikutin media sosial kan dibilang manja dan sebagainya, tapi ternyata mereka masih peduli, mereka bersedia turun ke jalan, mereka bahkan menangkap basah ada intel masuk dan segala macam. Artinya mereka itu benar-benar sudah dibekali dengan itu, dan kalau mereka didampingi oleh para warga negara atau masyarakat, bagian masyarakat yang lebih senior daripada mereka dan sama-sama berjuang untuk itu, saya cukup yakin ini harusnya masih bisa kembali lagi ke atau mengarah kepada masa di mana HAM dan juga khususnya kebebasan berekspresi akan menjadi lebih luas, bukan menyempit seperti yang tadi saya katakan, seperti itu. Baik, kalau begitu Mas Eka Nugraha Putra, terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol kali ini Mas. It's such an honor for me buat saya ngobrol sama Mas Eka by the way. Ya, terima kasih Mas, sama-sama Mas. Ya. Oke, thank you so much. Sobat isi ID juga yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa buat ngefollow sosial medianya The Conversation Indonesia di @conversationidn. Kami ada di X,
Kami ada di Instagram, kami ada di Facebook, kami juga ada di TikTok. Don't forget to follow us di semua platform. Subscribe YouTube channel kami di Conversation Indonesia dan juga follow Suara Akademia di Spotify atau juga YouTube Music ya. Kasih rating terbaik menurut kamu berapa gitu. If you want to give 5 stars, give it 5 stars. Kalau mau ngasih 1 bintang, up to you. Kalau emang nggak suka, kalau emang pengen mengutarakan opini kamu, kolom komen kami di Spotify dan juga di YouTube itu terbuka. Just tell us your opinion. Kira-kira isu ini seperti apa? If you have any opinions, just let us know. Kalau begitu kami pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Sobat TCID yang menjalankan. Have a nice day. I'll see you next episode. Wassalamualaikum.